Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, kali ini saya akan mengulas video perbincangan hukum Bapak Mario Teguh dengan Ibu Elza Sarif yang berjudul "Listrik Dicuri Tetangga, Bagaimana Mengurusnya". Video ini ditayangkan tanggal 21 Desember tahun 2022 pada channel Mario Teguh. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Mario Teguh dan Ibu Elza Sarif untuk mencuplik dan juga ikut urun rembuk dalam masalah ini. Sebagai aktivis perlindungan konsumen dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Konsumer Krisis, saya merasa terusik dan tergelitik untuk memberi sumbang saran terhadap permasalahan ini, khususnya permasalahan dugaan pencurian arus listrik. Sahabat konsumen dimanapun berada, sebelum saya urai lebih panjang lagi, mari kita saksikan video ini sebelum saya ulas. Mari. Karena itu jelas kabel itu ketarik di sana, dan tagihan listrik yang 6 bulan naik sampai 2 kali lipat itu. Bagaimana cara satu keluarga ini meminta ganti rugi atau meminta pertanggungjawaban kepada tetangganya? Ya, kita jangan main hakim sendiri. Ya, kita kalau udah itu kita minta pembuktiannya dari PLN. Kenapa bisa masuk ada aliran itu? Karena kan yang masuk ke kita hanya satu kabel ya, satu aliran yang didistribusikan ke rumah kita penuh. Mungkin PLN bisa mengidentifikasi penggunaan lebih. Ya, itu bisa diidentifikasi, jangan kita langsung itu bisa ribut. Tetapi kita bisa panggil, kita bisa lakukan namanya komplain ya. Kenapa ini, dan kita lihat ada kabel, tapi jangan diutik-utik dulu biar orang PLN-nya melihat, memeriksa bahwa ini benar ada pencurian. Nah, dengan data-data itu baru kita PLN juga bisa membantu kita untuk melakukan peneguran bahwa dia melakukan pencurian terhadap kita, yang mana kita dirugikan. Itu kan kalau misalnya dia mencuri di tempat lain, kan PLN juga dirugikan. Oh iya. Dan itu memang pidana. Oh, itu pidana. Berarti konfirmasi dari PLN itu untuk pembuktiannya. Dan kemudian mungkin anak-anaknya yang memotret, memvideokan koneksi-koneksi kabel itu bisa digunakan sebagai bukti untuk menagih atau meminta pertanggungjawabannya, ya itu membayar itu. Kalau menolak ya jelas diproses di kepolisian. Bisa itu ya. Bisa. Karena itu pidana pencurian. Karena itu pencurian. Nah, dari video yang kita saksikan tersebut, Pak Mario Teguh memaparkan secara singkat kronologis dari rekannya di sosmed yang bertanya, 6 bulan tagihan listrik mendadak naik 2 kali lipat, padahal rekannya tersebut telah mengefisiensikan pemakaian listrik di rumahnya, tapi tetap tinggi dan tidak berkurang. Suatu ketika, kata Pak Mario, ada kebocoran arus di salah satu soket listrik. Setelah dibongkar, ternyata ada kabel ke rumah tetangga. Berarti disadap, diambil, dan dialirkan ke rumah tetangga. Ya, setelah dibongkar, pertanyaannya, siapa yang membongkar? Kemudian Pak Mario bertanya kepada Ibu Elza Sarif, itu kasusnya apa, Bu? Pencurian, dan bagaimana cara membuktikannya, dan meminta ganti rugi kepada tetangga tersebut. Dijawab, yang penting kita jangan menuduh. Sebelum membuktikan, kita minta pembuktian dari PLN, kenapa bisa masuk aliran tersebut ke rumah tetangga. Ya, kenapa bisa masuk aliran listrik PLN ke rumah tetangga pelanggan. Sahabat konsumen, saya juga bertanya, kenapa bisa masuk aliran tersebut ke rumah tetangga, dan siapa yang memasukkannya?
Ya, siapa yang memasukkannya? Dan apakah waktu pelanggan mendapatkan informasi ini ikut membuktikan, melihat dan mendengar mulai dari kilometer listrik sampai membuktikan ternyata tetangganya betul memakai aliran listrik tersebut. Adakah dibuktikan ternyata tetangganya betul-betul memakai aliran listrik tersebut? Mari kita ulas. Berdasarkan SOP dan aturan perundang-undangan ketenaga listrikan dan perundang-undang lainnya, bahwa KWH meter listrik pelanggan milik siapa? Milik siapa KWH meter listrik PLN? Siapapun tahu bahwa itu pasti milik PT PLN. Berarti yang berhak membuka dan mengotak-atik KWH tersebut adalah pihak PLN. Betul. Sehingga itu KWH meter yang menumpang di rumah pelanggan disegel dan tak boleh diganggu selain oleh pihak PLN. KWH meter sebenarnya dimaksud gunanya sudah tentu untuk mengukur pemakaian energi listrik yang dipakai pelanggan. Dari KWH meter, keakuratan pemakaian bisa diukur. Berapa energi listrik setiap bulan yang harus dibayar pelanggan. Bagaimana kalau KWH meter listrik tersebut rusak? Ya, bagaimana kalau KWH meter listrik tersebut rusak alias error? Sesuai prosedur, wajib dilaporkan ke pihak PLN atau kontak center 123. Sebaliknya, petugas teknisi PLN juga wajib menindaklanjuti pengaduan pelanggan PLN. Kewajiban tentang ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pertanyaannya, kenapa ketika KWH meter listrik PLN bermasalah atau rusak alias error, selalu yang dicurigai itu pelanggan? Ya, selalu yang dicurigai itu pelanggan. Padahal yang namanya benda pasti dimakan usia. Yang namanya benda pasti dimakan usia. Lama-lama dipakai bisa menjadi rusak dan kurang baik. Sehingga itu Undang-Undang Meteorologi Legal mewajibkan kepada pihak PLN untuk melakukan tera ulang KWH meter listrik PLN secara berkala. Kalau tak salah saya, sesuai jenis KWH tersebut itu di antara 10 tahun atau 15 tahun untuk dilakukan tera ulang. Pertanyaannya, sudahkah KWH meter yang berada di rumah pelanggan di tera ulang? Sudahkah KWH meter yang berada di rumah pelanggan di tera ulang oleh pihak PLN? Atau pernahkah KWH meter Anda di tera ulang sejak dipasang mulai dari awal? Ya, pernahkah terameter Anda di tera ulang sejak mulai dari dipasang? Yang bisa menjawab tentu para pelanggan PLN. Sahabat konsumen, sekaitan dengan ini, saya tidak yakin petugas teknisi PLN atau P2TL bermain dalam merekomendasikan sanksi untuk pelanggan. Dan saya juga tak yakin pelanggan yang melakukan pencurian arus listrik. Dan saya semakin tak yakin tetangga rekan sosmed Mario Teguh melakukan pencurian arus listrik PLN. Tetapi saya yakin seandainya diurut kembali atau diadakan rekonstruksi bagaimana proses pemeriksaan KWH meter oleh petugas PLN, pasti akan terungkap siapa biang masalahnya. Sebab informasi adanya kebocoran di salah satu soket listrik atau adanya kabel ke rumah tetangga berasal dari petugas teknisi PLN. Alasannya, karena yang berhak untuk mengotak-ngatik atau yang punya hak untuk melakukan pemeriksaan KWH meter adalah pihak PLN. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan oleh petugas teknisi PLN telah sesuai prosedur?
mulai dari izin pelanggan atau izin memasuki rumah pelanggan, sampai apakah pemeriksaan dihadiri pelanggan atau tidak, apakah pemeriksaan dihadiri yang berhak yang mewakili pelanggan atau tidak. Dan ini harus diadakan rekonstruksi supaya agar lebih jelas. Terakhir, ketika diketahui adanya kebocoran di salah satu soket atau adanya aliran kabel ke rumah tetangga melalui kilometer, apakah pelanggan atau yang berhak mewakili pelanggan diajak untuk membuktikan ke rumah tetangga tersebut? Ya, apakah diajak untuk membuktikan aliran kabel tersebut ke rumah tetangga? Hal ini bisa dijadikan sebagai bukti kesaksian oleh pelanggan. Apakah betul atau tidak tetangga telah melakukan pencurian arus listrik? Saya rasa kalau kenyataannya pelanggan dan atau yang berhak mewakili pelanggan diajak oleh petugas PLN, pasti pada saat itu terjadi keributan. Bisa-bisa orang sekampung keluar karena ada yang tersengat arus listrik. Sahabat konsumen, yang pasti setelah dilakukan penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, pihak PLN akan memberikan sanksi pelanggaran P4, yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh bukan pelanggan, sebagaimana pasal 13 ayat 6 Peraturan Direksi PLN nomor 088/Z/2016 tentang P2TL. Artinya, di dalam kasus yang diceritakan oleh Mario Teguh, adanya aliran listrik ke rumah tetangga yang berarti tanpa alas hak yang sah oleh bukan pelanggan. Dan pihak PLN dalam hal ini saya rasakan juga tidak mau tahu apakah tetangga pelanggan PLN yang melakukan pencurian arus listrik atau tidak. Sanksinya tetap kepada pelanggan. Terhadap sanksi yang dijatuhkan pihak PLN ini, pelanggan bisa mengajukan keberatan sebagaimana dikatakan pasal 23 ayat 1 Peraturan Direksi PT PLN sebagaimana dimaksud. Dalam hal keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi atau Wilayah atau Manajer APJ atau area atau cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti. Jadi, diurut kembali, diadakan rekonstruksi bagaimana terjadinya pemeriksaan tersebut akan bisa menjadi bukti apakah petugas P2TL atau petugas teknisi PLN melakukan pemeriksaan sesuai SOP dan sesuai dengan peraturan direksi PT PLN sebagaimana dimaksud. Salam cerdas di era transaksi digital ini.